putusan. Ini panggilan hari ini saya dipanggil untuk datang. Saya tidak akan ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar. Justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang gak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana. Ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang. Tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu. Jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang di jaksa. Jaksa bawa peluru tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang itu berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah namanya Ahmad Bayhaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Ya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Dia saja yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Scan aslinya dari ketika mana saya dia melihat scan itu itu? saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita secara fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya.
Jadi Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang versi Bukan yang Bang Andi Azwan. Bukan scan ya. Jadi Bukan scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Ini kayak yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu enggak, dia harus jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk logika. saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Oke, halo teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Perlu kita melihat bahwa pengacara Jokowi tak berkutik di depan para hakim. Surat keputusan Polda Metro Jaya memberikan sebuah keputusan yang tegas dan tidak berpihak kepada Joko Widodo. Artinya ini sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dalam memberikan nilai-nilai yang adil. Kalau kita melihat sila kelima teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita mewujudkan hal itu? Artinya tidak berpihak kepada kubu A dan begitu juga dengan kubu B. Sehingga masyarakat menilai bahwasanya sangatlah banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi di negara kita, dan itu disebabkan kerap kali karena mereka diintervensi ya oleh golongan-golongan tertentu, apalagi golongan si Jack ini teman-teman, ataupun kita sebut adalah Mulyono. Nah, masyarakat menyampaikan isi hati mereka, apa yang dirasakan oleh masyarakat, yang mereka lihat, kenyataan dan fakta yang terjadi. Mereka mencatat di sini teman-teman. Mereka bilang, ayo Bapak Jaksa, tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negara yang adil dan makmur. Sehingga kejujuran dan keadilan itu sangat minim terjadi, sulit terjadi. Itu karena tujuan-tujuan mereka sangat bertolak belakang dengan sesuatu keadilan, sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mencapai titik yang mereka inginkan. Nah, cara-cara seperti ini yang tidak etis untuk dipertontonkan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Jaksa yang kayak gini yang rakyat senang. Ya, ketika rakyat melihat ada penegak hukum berani menjunjung tinggi keadilan, memperjuangkan, bahkan mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan berbagai macam waktu segala macam hanya untuk meningkatkan suatu keadilan di negara kita, itu patut diapresiasi teman-teman. Nah, sehingga tercatat di sini mereka menyampaikan siapa saja yang ikut dalam kebohongan wajib dipenjara seumur hidup. Karena kalau dibiarkan, orang yang seperti itu tidak jadi perusak bangsa nantinya. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan semua hakim amanah seperti Pak Hakim yang ini. Semoga Pak Hakim ini yang amanah selalu dilindungi Allah dan juga menjadi orang-orang yang jujur. Ayo turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Jangan hanya omong-omong. Kalau begini sama dengan membiarkan kezaliman di depan mata. Tercatat di sini teman-teman, ya, mereka menyampaikan bahwasanya kalau hukum tidak tegak, bisa jadi besok syarat jadi pemimpin, wali kota hingga presiden, ataupun dari yang kecil hingga besar. Ijazah tidak harus asli dan yang penting pintar berkelit dan berbohong. Ya, tentunya apakah itu yang ditunggu-tunggu oleh penegak hukum, pemerintahan kita saat ini? Kita malu sebenarnya dengan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, kita heran sama polisi padahal dibekali undang-undang sampai tunduk sama yang punya ijazah palsu akan merendahkan martabat Anda penegak hukum sampai hari kiamat nanti. Anak cucumu akan menanggung malu. Artinya kalau disampaikan seperti ini ada hukum karmanya, bos. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau saat ini menanamkan sesuatu hal yang bohong, licik, ya, menerima uang suap, maka yang kita tuai nantinya hal yang sama juga. Mungkin di masa kita tidak, tetapi masa anak-anak kita lah yang akan menerima hal itu. Seperti gambaran permainan dan perjalanan seorang geng Solo, yang dimana atasan mereka adalah Mulyono. Anaknya siapa? Ada Gibran Raka Buming Raka, yang kerap kali adalah disebut pemilik akun Fufu Fafa, yang terancam juga dimakzulkan. Siapa lagi anaknya? Adalah Kaisang, pemimpin dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, kebencian masyarakat terhadap
golongan ini sangat terang benderang mereka menyampaikan ketidaksenangan mereka terhadap golongan-golongan geng Solo. Selama si Jack tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarut-larut dan tidak ada hentinya. Lupa senjata untuk ngeles. Jadi kalau kita melihat para hakim seperti ini teman-teman, itu menunjukkan sebuah hati yang begitu terpanggil nuraninya menyampaikan suatu kebenaran. Gatel ke jangkung sandiwara kelas tinggi, kalau memang benar mau tugas copot jaksa yang gak beres. Kalau hakim semuanya kayak gini, Indonesia aman dari mafia hukum, mafia migas, mafia korupsi, dan berbagai macam mafia-mafia yang dinilai akan merugikan negara. Menurut kita, masalah ini simpel sebenarnya. Kuncinya pada Prabowo Subianto. Kalau Prabowo tegas, betul membongkar masalah ijazah palsu, ini satu hari saja memberikan waktu, benar-benar dijalankan sesuai dengan prosesnya dan proseduralnya, maka ijazah Jokowi dapat ditunjukkan dan mengetahui kontrasnya seperti apa. Apakah itu ijazah palsu, ijazah bodong, ataupun ijazah yang asli sebaliknya. Nah teman-teman, ini baru hakim yang tidak menjual kejujuran, tidak menjual marwah seorang hakim, tidak menjual negara Indonesia. Dia berani mempertaruhkan jabatannya. Ini baru Pak Hakim yang amanah, tugasnya tidak main-main. Mantap Hakim, tegakkan keadilan dan kejujuran, supaya yang kita inginkan adalah sesuatu hal yang benar dan tegas. Teman-teman, dimanapun Anda berada pada kesempatan kali ini teman-teman, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI, harga mati.